Pernah nggak lu mikir, kenapa orang Cina dimanapun lu lihat dari generasi ke generasi kayaknya selalu punya properti. Rumahnya banyak, ruko punya, tanah juga ada, bahkan kadang satu keluarga bisa punya beberapa bangunan. Padahal kalau dipikir-pikir, mereka nggak selalu mulai dari orang kaya, tapi entah gimana mereka bisa bangun aset yang terus nambah. Nah, di sini gua bakal bongkar cara berpikir dan pola hidup yang bikin mereka punya banyak properti, bukan karena hoki, tapi karena sistem hidup yang mereka jaga turun-temurun. Pertama-tama lo harus tahu satu hal. Bagi orang Cina, punya rumah bukan cuma soal tempat tinggal, tapi simbol keberhasilan dan keamanan. Di budaya mereka, kalau lo belum punya rumah, lo belum mapan. Itu kayak fondasi hidup. Lo boleh punya mobil, boleh punya bisnis, tapi kalau belum punya rumah, lo belum dianggap benar-benar stabil. Makanya dari muda aja mereka udah dididik buat nabung demi beli rumah pertama. Kadang dari usia belasan mereka udah punya target jelas, gua harus punya rumah sebelum nikah. Beda banget sama kebanyakan orang yang baru mikir soal rumah setelah umur 30 ke atas. Tapi ada hal yang lebih dalam dari itu. Orang Cina punya prinsip kuat soal tanah nggak pernah bohong. Buat mereka harga tanah jarang turun dan properti adalah bentuk investasi paling aman. Kalau bisnis bisa gagal, saham bisa jatuh, tapi tanah dan bangunan akan terus naik nilainya selama dunia masih butuh tempat tinggal. Itulah kenapa setiap kali mereka punya duit lebih bukan dipakai buat gaya hidup, tapi buat beli aset tetap. Gaya mereka bukan pamer kekayaan, tapi kumpulin aset yang bisa diwariskan. Dan yang menarik, mereka nggak selalu beli rumah gede dulu. Banyak yang mulai dari kecil. Ada yang beli ruko bekas, apartemen sederhana, atau rumah tua di pinggiran kota. Tapi di tangan mereka, properti itu bisa berubah jadi mesin uang. Disewain, direnovasi, dijual lagi, diputar, terus sampai jadi aset yang lebih besar. Prinsipnya sederhana, yang penting punya dulu. Karena bagi mereka, waktu adalah musuh terbesar kalau soal properti. Semakin lama lo nunggu, semakin mahal harga tanahnya. Jadi mereka lebih milih ambil risiko di awal daripada kehilangan kesempatan. Lo juga pasti sering lihat orang Cina yang hidupnya sederhana banget padahal asetnya banyak. Itu karena mereka nggak suka gaya hidup boros. Mereka rela makan di warung biasa, pakai baju yang sama bertahun-tahun, asal bisa nyimpen uang buat beli tanah atau ruko. Mereka ngerti banget bedanya antara uang yang dipakai buat konsumsi sama uang yang dipakai buat membangun aset. Uang konsumsi hilang tapi uang aset tumbuh. Nah, disitulah bedanya mindset. Orang lain ngejar kenyamanan, mereka ngejar kekuatan finansial. Dan bukan cuma itu, di keluarga Cina, konsep gotong royong dalam ekonomi juga kuat banget. Anak, orang tua, saudara semua bisa patungan buat beli properti bareng. Misalnya, satu keluarga punya target beli ruko. Mereka nggak nunggu satu orang, kaya sendiri. Semua kumpul uang, beli bareng, nanti hasil sewanya dibagi atau jadi aset bersama. Setelah itu, mereka lanjut beli properti lain. Pola ini kayak bola salju, kecil di awal, tapi makin lama makin besar. Dan ini yang bikin kekayaan mereka tumbuh cepat tanpa harus bergantung ke pinjaman bank. Tapi jangan salah, semua itu nggak instan. Mereka disiplin luar biasa. Kalau mereka lagi ngumpulin uang buat beli rumah, mereka bisa tahan nggak nongkrong, nggak liburan, nggak beli barang mewah, sampai tujuan itu tercapai. Mereka ngerti satu hal penting, menunda kesenangan sementara demi kebebasan finansial di masa depan. Jadi, ketika orang lain sibuk pamer barang mahal, mereka justru sibuk beli hal yang bisa hasilin uang terus-menerus. Ada juga faktor pendidikan finansial dari kecil. Anak-anak Cina diajarin buat ngerti nilai uang sejak dini.
dari kecil udah biasa lihat orang tuanya ngomong soal tabungan, investasi, cicilan, atau harga tanah. Jadi, waktu dewasa, mereka nggak asing sama dunia keuangan. Mereka ngerti kalau uang harus kerja buat lo, bukan lo yang kerja mati-matian buat uang. Dan properti adalah alat utama mereka buat bikin uang kerja otomatis. Mereka bikin uang dari sewa, dari kenaikan nilai aset, dari jual beli bangunan. Semua itu kayak sistem mesin uang yang terus muter. Satu hal lagi yang jarang orang sadari, mereka beli properti bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat generasi berikutnya. Jadi ketika mereka punya anak, aset itu bukan cuma warisan, tapi juga pondasi ekonomi keluarga. Anak nggak perlu mulai dari nol. Udah ada tempat tinggal, ada ruko buat usaha, atau properti yang bisa dijual kalau butuh modal. Bayangin kalau pola itu dijaga terus selama 3 generasi. 1 rumah jadi 2, 2 jadi 5, 5 jadi 10. Dan dari situ, kekayaan mereka tumbuh secara diam-diam tapi pasti. Dan yang paling keren, semua itu nggak butuh keajaiban. Nggak ada rahasia mistis di balik kesuksesan mereka. Cuma kombinasi disiplin, kesederhanaan, perencanaan jangka panjang, dan kepercayaan bahwa aset nyata lebih berharga dari uang tunai. Karena uang bisa hilang, tapi properti akan terus jadi pegangan. Selama masih ada manusia yang butuh tempat untuk tinggal, properti bakal tetap bernilai. Nah, disinilah prinsip orang Cina jadi menarik banget buat lo pelajari, terutama kalau lo pengen ngebangun kekayaan yang stabil dan nggak cuma bergantung sama penghasilan bulanan. Mereka nggak ngincer cepet kaya, tapi mereka pengen punya pondasi kuat biar hidupnya nggak gampang goyah. Dan pondasi itu ya properti. Lo perhatiin deh, mereka selalu punya strategi jangka panjang. Kalau mereka punya bisnis, biasanya tempat usahanya milik sendiri. Mereka nggak mau terus sewa karena tahu uang sewa tiap bulan itu cuman bikin orang lain makin kaya. Makanya banyak orang Cina yang bilang, lebih baik lu bayar cicilan buat diri lu sendiri daripada lu bayar sewa buat orang lain. Pola pikir sederhana ini yang bikin mereka bisa pelan-pelan kumpulin aset. Sementara orang lain bangga punya mobil baru, mereka bangga punya tanah baru. Selain itu, mereka ngerti banget cara ngatur uang. Gaji naik bukan berarti gaya hidup harus ikut naik. Mereka tetap hidup seperti sebelumnya dan selisih uang itu mereka jadikan modal investasi. Gua pernah dengar ungkapan di kalangan mereka yang bilang, yang bikin orang miskin bukan gajinya kecil, tapi karena pengeluarannya kebanyakan. Dan itu bener banget. Mereka tahu kapan harus beli, kapan harus nahan diri, dan kapan harus ambil risiko. Jadi ketika kesempatan datang, misalnya harga properti turun, mereka siap ambil langkah cepat karena udah punya dana cadangan. Hal lain yang bikin orang Cina kuat di properti adalah kemampuan mereka ngelihat peluang di tempat yang nggak dilihat orang lain. Banyak yang mulai beli tanah di lokasi yang dulunya dianggap nggak strategis. Tapi karena mereka berpikir jangka panjang, mereka tahu suatu hari daerah itu bakal tumbuh. Begitu nilai tanah naik, mereka udah selangkah lebih depan. Mereka nggak kejar untung cepat, mereka sabar nunggu hasil besar di masa depan. Buat mereka, waktu adalah teman terbaik, bukan musuh. Tapi nggak cuma soal investasi, ada nilai budaya yang lebih dalam di balik semua itu. Orang Cina percaya bahwa rumah dan tanah adalah simbol kestabilan keluarga. Kalau lu punya rumah sendiri, lu punya tempat berpijak, lu bisa kerja dengan tenang, lu bisa besarin anak dengan aman, dan lu bisa tidur tanpa takut besok diusir karena kontrakan habis. Jadi punya properti bukan cuma soal uang, tapi soal rasa aman dan harga diri. Karena dalam pandangan mereka, keluarga yang nggak punya rumah sendiri dianggap belum kuat pondasinya. Dan yang menarik lagi, mereka nggak gampang tergoda sama tren. Ketika orang lain ramai beli aset digital, mereka tetap fokus di hal yang nyata. Tanah, bangunan, ruko, sawah, lahan industri. Mereka tahu teknologi bisa berubah, tren bisa hilang, tapi kebutuhan tempat tinggal nggak akan pernah lenyap. Ini alasan kenapa dalam jangka panjang kekayaan mereka kelihatan stabil walau ekonomi dunia
berubah-ubah. Kalau lo perhatiin, sebagian besar orang Cina juga punya mental kerja dulu, baru gaya. Mereka nggak keberatan kerja 12 jam sehari selama beberapa tahun asal bisa beli properti. Mereka sadar, kerja keras di awal bisa ngasih kebebasan di masa depan. Dan begitu mereka punya properti pertama, semuanya mulai jalan sendiri. Sewa masuk tiap bulan, nilai tanah naik tiap tahun, dan dari situ mereka bisa beli lagi tanpa nunggu gaji. Makanya kekayaan mereka tumbuh kayak tangga, pelan tapi pasti, dan tiap langkahnya kokoh. Lo juga bisa belajar satu hal penting dari mereka. Jangan takut punya utang produktif. Orang Cina nggak takut ngambil kredit rumah, asalkan mereka tahu cicilannya masuk akal dan nilainya bakal naik terus. Buat mereka, utang yang dipakai beli aset itu baik, karena nilai asetnya akan menutupi utangnya di masa depan. Yang bahaya itu bukan utang buat properti, tapi utang buat gaya hidup. Beli barang yang nilainya turun, bukan naik. Nah, ini yang sering jadi jebakan buat banyak orang. Dan pada akhirnya, semua kebiasaan ini berujung ke satu hal. Mindset membangun, bukan menghabiskan. Mereka nggak cuma kerja buat hidup hari ini, tapi buat nyiapin kehidupan anak cucu mereka. Mereka tahu hidup itu panjang dan waktu terbaik buat nanam pohon adalah 20 tahun lalu. Tapi kalau lu belum mulai, waktu terbaik berikutnya adalah sekarang. Karena properti bukan cuma aset, tapi warisan yang bisa ngubah masa depan keluarga lo. Jadi kalau lo pengen belajar dari mereka, jangan cuma lihat hasil akhirnya. Lihat cara mereka berpikir, cara mereka hidup, cara mereka nahan diri dari kesenangan sementara demi keamanan jangka panjang. Karena sukses itu nggak datang dari keberuntungan, tapi dari pola hidup yang konsisten. Dan kalau sekarang lo ngerasa harga rumah mahal, ingat, mereka juga dulu mulai dari titik yang sama. Bedanya, mereka nggak nunggu sampai mampu baru beli, tapi mereka beli biar bisa jadi mampu. Mereka percaya bahwa keputusan kecil hari ini bisa jadi fondasi besar di masa depan. Makanya kalau lo pengen kaya beneran, berhenti mikirin beli hal yang bikin orang lain kagum, dan mulai kumpulin hal yang bikin lo tenang. Aset yang nyata, yang bisa terus tumbuh, yang bisa lo warisin. Karena ujung-ujungnya, kebebasan finansial bukan soal punya banyak uang di tangan, tapi soal punya sesuatu yang terus bekerja buat lo, bahkan saat lo tidur. Dan di titik itulah lo bakal ngerti kenapa orang Cina nggak pernah berhenti beli properti.